Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka nikmat yang Allah berikan nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita membacakan kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratir Rasul, di mana Husulul Ma'mul ini adalah karya Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullahu taala, salah satu dosen di Universitas Islam Madinah Nabawiyah, di mana Husulul Ma'mul ini menjelaskan bagian awal dari kitab Fusul fi Siratir Rasul karya Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masuk di pertemuan yang ke-46, kita masuk di pembahasan akhir, yang paling akhir terkait dengan perang Badar. Baik, kita langsung mulai pembahasannya. Bismillah. Qala hafizahullah, qabulul fida minal asra war ruju' ilal Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tebusan minal asra, dari asro. Taib. Asro maknanya, asro adalah tawanan ya. Taib. Menerima tebusan dari tawanan. Jadi para tawanan tersebut itu kemudian nanti ditebus. Setelahnya baru kemudian mereka rujuk ilal Madinah, baru kemudian mereka kembali ke Madinah. Qala al-musannif, Ibnu Katsir rahimahullah kemudian mengatakan, Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istasyara ashabahu. Musannif di sini yaitu Ibnu Katsir mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istasyara ashabahu. Istasyara berarti bermusyawarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah. Ashabahu dengan para sahabatnya fil usara. Usara berarti jamak dari asra tadi. Usara berarti para tawanan. Jadi Rasulullah bermusyawarah terkait dengan masalah tawanan dari orang kafir. Madza yasna'u bihim? Apa yang harus dilakukan? Yasna berarti apa yang perlu dilakukan. Apa yang perlu dilakukan? Mereka bagaimana diperlakukan? Maka kemudian ada dua pendapat. Ada dua pendapat terkait dengan masalah ini. Yang pertama, fa'asyara Umar bin Khattab bi ayyuktalu. Pendapatnya Umar, mereka dieksekusi saja. Pendapatnya Umar bi ayyuktalu. Umar kemudian mengatakan, sudah, mereka eksekusi saja. Wa asyara Abu Bakrin bil fida. Adapun Abu Bakar, ini pendapat yang kedua. Abu Bakar mengatakan bil fida, ditebus. Umar mengatakan dieksekusi, dibunuh ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan bil fida, ditebus. Apa kemudian kecenderungannya Rasulullah? Wahawiya Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian hawiya, berkeinginan ya. Maqalahu Abu Bakar, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Jadi Rasulullah cenderung untuk membenarkan pendapatnya Abu Bakar. Fakhalala lahum dzalik. Kemudian Rasulullah SAW halala, membolehkan. Halal berarti membolehkan, menghalalkan, mengambil pendapat tersebut. Wa ataballahu fi dzalika ba'dzal mu'atabah. Allah Subhanahu wa taala kemudian mencela ya, menyalahkan. Allah Subhanahu wa taala menyalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakanlah melakukan kekhilafan di sini, mengambil pendapat yang tidak tepat, lalu kemudian langsung turun ayat yang mengoreksi. Hal ini menunjukkan bahwa di satu sisi Rasulullah itu amanah karena menyampaikan Al-Quran di mana di sebagian isinya ada yang kemudian menganggap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu keliru. Wa ataballahu fi dzalika ba'dal mu'atabah fi qoulihi ta'ala maka nalin nabiyyin, di mana Allah mengatakan maka nalin nabiyyin, tidak pantas. Lin nabiyyin, bagi nabi, ayyakuna
lahu asro. Tidak pantas bagi Nabi ayyakuna lahu asro. Tidak pantas bagi Nabi kemudian untuk memiliki asro, untuk memiliki tawanan. Hatta yuthkhina fil ard. Sampai kemudian musuh itu yuthkhina. Yuthkhina itu dilumpuhkan, dikalahkan ya, diperangi sampai kemudian mereka tidak mampu. Taib. Sehingga itu baru kemudian yang harus dilakukan oleh pasukan Islam. Mereka kemudian dilumpuhkan sampai kemudian mereka tidak punya kekuatan untuk berperang lagi. Turiduna ardad dunya. Kalian menginginkan ardad dunya, bagian dari dunia. Bagian dari dunia maksudnya adalah dengan tawanan tadi. Bagian dari dunia maksudnya dengan tawanan. Dengan tawanan yang harus ditebus. Karena dianggap kemudian ini cenderung kepada hal duniawi. Wallahu yuridul akhirah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan akhirat, yaitu tingginya agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wa qad rawa Muslim fi shahihi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya an Ibni Abbas, dari riwayat Ibnu Abbas, hadisan tawilan fihi bayanu hadza kulluhu. Hadis yang panjang yang kemudian menjelaskan hal ini secara keseluruhan terkait dengan Rasulullah SAW mengambil tebusan dari para tawanan orang kafir dalam setelah selesainya perang Badar. Yang ditawan 70. Jumlah tawanan itu 70. Tawanan itu total ada 70. Kemudian korban jiwa dari orang kafir itu sama 70 juga, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan setelahnya. Wa raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah muayyadan mudhaffaran mansuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah muayyadan, posisinya menjadi kuat. Mudhaffaran mansuran, kurang lebih kita artikan sama ya maknanya ya, menang. Wa qad a'la Allah Subhanahu wa ta'ala kalimatahu. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la, meninggikan. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian meninggikan. A'la itu meninggikan. A'la kalimatahu berarti meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggikan kalimat tauhid. Wa kanna lahu, sehingga makanna lahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamkin. Memberikan tamkin. Tamkin berarti kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadi kuat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian punya kekuasaan. Wa azza nasrahu. Allah Subhanahu wa taala kemudian azza, memuliakan ya. Azza itu kemudian memuliakan. Memuliakan kemenangannya. Fa aslama khina idzin basyarun katsirun min ahlil Madinah. Di mana kemudian ketika kaum muslimin menang, aslama katsirun, banyak yang masuk Islam. Khina idzin, khin itu kan ketika. Khin itu menunjukkan waktu, idzin ketika itu. Ketika itu kemudian banyak basyarun. Basyarun itu kan orang ya, manusia. Banyak orang kemudian masuk Islam min ahlil Madinah, dari penduduk Madinah. Wa min thamma, kemudian dakhala Abdullah bin Ubay bin Salul wa jama'atu minal munafikin fid dini taqiyatan. Setelah kemenangan kaum muslimin, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul, kita tahu dia kemudian Rasul munafikin, pemimpinnya orang munafik. Maka kemudian mereka dakhala fid din, masuk Islam, taqiyah. Taqiyah berarti pura-pura saja. Sehingga kemudian patokannya bahwa kemunafikan itu adanya di Madinah. Karena umat Islam pada masa Rasulullah kuat, sehingga kemunafikan muncul karena mereka kemudian takut mereka ketahuan, sehingga kemudian mereka menjadi munafik. Ini apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Sekarang kita bahas penjelasan dari Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullahu taala. Bismillah.
Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan ini bisa dibahas dari beberapa sisi. Yang pertama, fi qabulihi fida. Qabul berarti menerima. Qabul berarti menerima ya. Qabul berarti menerima. Fida berarti tadi menerima tebusan. Min asro dari tawanan. Dalilun ala azami rahmatihi. Di mana kemudian Rasulullah SAW ketika menerima tebusan ini tadi menunjukkan azami rahmatihi. Betapa kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya Rasulullah SAW itu agung. Rasulullah itu orang yang pengasih. Wasyiddatu syafaqati, orang yang kemudian syafaqah, memiliki sifat yang lembut. Memiliki sifat yang kemudian lembut. Fi ta'amulihi ma'adaihi. Bahkan kemudian ketika ta'amul, ketika kemudian bergaul, ketika kemudian harus menghadapi musuh, Rasulullah SAW itu kemudian lembut. Al-mahzumin, padahal musuhnya itu kemudian sudah mahzumin. Mahzumin itu kalah. Di mana kemudian yang tertawan jumlahnya 70. Taib. Alladzina harabuhu, di mana kemudian mereka harabuhu, memeranginya, memerangi Rasulullah. Wa harasu ala qatlihi, mereka itu sudah berusaha untuk membunuhnya. Sehingga ini kemudian salah satu alasan kenapa kemudian Rasulullah menerima tebusan dari mereka. Selanjutnya, waqad dzakara jam'un min ahlil ilmi, sebagian ahlul ilmi menyebutkan anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaral muslimina yauma Badrin, memerintahkan kaum muslimin dalam perang Badrin ayukrimu al-asra, memerintahkan mereka untuk kemudian yukrimu berarti memuliakan al-asra, memuliakan tawanan. Fakanu, bahkan kemudian para sahabat yuqaddimunahum, mendahulukan. Jadi mendahulukan atau memberikan prioritas. Memberikan prioritas kepada mereka, bahkan ala anfusihim, bahkan untuk dirinya sendiri. Jadi memprioritaskan para tawanan dibanding dirinya sendiri. Memprioritaskan tawanan ala anfusihim dibanding dirinya. Indal ghoda, ketika kemudian harus waktunya makan. Taib. Wal Qur'anul Karim yashhadu li hadza fi qoulihi ta'ala. Dan Qur'anul Karim kemudian menyaksikan hal ini, kemudian menyebutkan hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yud'imunat ta'am. Lalu kemudian mereka para sahabat itu memberikan makan ala hubbihi, yang mereka sukai, yang disukainya, miskinan kepada orang miskin, wa yatiman kepada orang yatim, kepada anak yatim, wa asira, begitu juga kepada asir, kepada tawanan. Hal ini kemudian menunjukkan bagaimana kebaikan dari para sahabat sampai kemudian mereka memberikan makan kepada orang-orang yang ditawan. Kemudian poin yang ketiga, wasabata, lalu kemudian telah sabat, ada buktinya, anna ba'dhu asra, sebagian dari tawanan Badar, mimman lam yakun lahum mal, lam yakun lahum, tidak punya ya, mereka tidak punya mal, tidak punya harta, yafidu nabihi anfusihim, menebus diri mereka sendiri. Yafidu nabihi anfusahum, mereka menebus diri mereka sendiri dengan cara lain ketika nggak punya uang. Apa yang mereka lakukan? Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fida'ahum, Rasulullah kemudian ja'ala, menjadikan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ja'ala, menjadikan fida'ahum, tebusan mereka, ayyu'allimu auladal ansor, untuk yu'allimu berarti mengajar. Auladal ansor, mengajar anak-anak ansor alkitabah, untuk kemudian menulis. Karena kita tahu bahwa Rasulullah SAW sendiri tidak bisa menulis, tidak bisa membaca.
Dan pada masa itu banyak orang Arab tidak bisa membaca dan menulis, banyak tidak bisa membaca dan menulis pada masa tersebut. Rasulullah SAW sendiri kemudian mengatakan, nahnu qaumun ummiyun la naktub wa la nakhsub. Rasulullah mengatakan, kami adalah kaum yang ummi, la naktub wa la nakhsub. Kami kemudian tidak bisa menulis dan kami juga kemudian tidak bisa berhitung. Baik. Ketika Rasulullah SAW kemudian memerintahkan tebusan dengan mengajarkan menulis ya bagi yang tidak memiliki uang untuk menebus dirinya, ya dulu ala i'la'il Islam liqimatil ilm, menunjukkan bahwasannya Islam kemudian meninggikan kalimat ilm, meninggikan liqimatil ilm, meninggikan nilai dari ilmu. I'la berarti meninggikan derajat ilmu, karena derajat ilmu itu dianggap luar biasa dalam Islam. Baik, itu poin yang ketiga. Sekarang kita kemudian masuk ke poin yang keempat. Qala wa amma ma nazala min itabillahi linabiyhi. Adapun kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mencela Rasulullah, meluruskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya ketika mengambil tebusan, maka hal itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka nalin nabiyyin, tidak pantas bagi nabi ayyakuna lahu asra, tidak pantas bagi nabi untuk kemudian memiliki tawanan, tidak pantas bagi nabi kemudian untuk memiliki asra, memiliki tawanan, hatta yuthkhina, sampai kemudian pasukan kaum muslimin harusnya, idealnya, bagusnya itu yuthkhina, melumpuhkan. Siapa yang dilumpuhkan? Musuh. Sampai kemudian mereka tidak memiliki kekuatan lagi. Hatta yuthkhina fil ard. Sehingga kemudian maksudnya, fal maksud bihi, maksud dari ayat ini adalah anna jaisal muslim, bahwasanya tentara Islam laisalahu ayyasir, tidak perlu tentara Islam untuk kemudian menawan. Laisalahu ayyasir, tidak perlu ayyasir untuk kemudian menawan, tidak perlu menawan. Hatta yuthkhina fil ard, sehingga kemudian kaum muslimin kemudian tentara Islam melumpuhkan musuh di bumi, maksudnya di peperangan. Bi ayyathqula jaisul adu bil jarah, karena kemudian jaisul adu berarti tentara musuh. Ketika tentara musuh kemudian dilumpuhkan, diperangi habis-habisan, mereka kemudian ayathkul, mereka kemudian keberatan. Mereka kemudian menjadi berat ya. Menjadi berat. Bukan keberatan ya, kita ganti. Ayathkul berarti menjadi berat. Kenapa kemudian menjadi berat? Bil jarah, karena banyak yang terluka. Tentara mereka kemudian banyak yang terluka. Wala takunu lahu qudrah ala muwasalatil qital, sehingga kemudian lebih baik bagi tentara Islam untuk kemudian menjadikan tentara musuh itu kemudian menjadi berat dengan banyaknya korban yang terluka dari mereka. Wala takunu lahu qudrah ala muwasalatil qital, sehingga kemudian tentara musuh tidak punya kemampuan untuk melanjutkan ke pertempuran. Baik, wallahu taala alam bisawab. Baik. Kurang lebih itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Poin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini bahwa Rasulullah SAW kemudian mengambil tawanan, mengambil tebusan bukan karena kemudian menginginkan dunia, tapi karena Rasulullah SAW itu kemudian orang yang pengasih kepada mereka. Meskipun hal ini kemudian diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibenarkan oleh Allah. Karena Allah menginginkan bagaimana agama Allah itu kemudian tinggi. Sehingga kemudian akhirnya mereka prakteknya tetap kemudian pada waktu itu ditawan lalu kemudian diambil tebusan sebagiannya karena sudah terjadi. Tetapi di situ ada beberapa hal yang bisa kita ambil, salah satunya bahwa Rasulullah mengambil tebusan dari sebagian orang Quraisy dengan mengajarkan anak-anak Ansor untuk belajar menulis. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam perhatian dengan ilmu. Kurang lebihnya itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.